memodelkan dinding penahan tanah tipe gravity wall. Jadi eh, dindingnya itu cuma diletakkan di atas timbunan sisi miringnya. Di- Dindingnya bisa pakai pasangan batu atau batu riprap atau batu penahan gelombang. Nah, terserah. Nah, yang pertama bikin borehole-nya dulu ya. Sesuaiin sama data tanah kita. Misalkan tutup aja. Misalkan ini aja simpel-simpel aja ya, 0 sampai 6, 7 sampai 18 meter. 6 sampai 18 meter. Nah, bikin borehole-nya, modify soil layer, 0 sampai -6, -6 sampai -18. Oke, kemudian define material tanahnya. New, ini tanah satu, clay, pakainya bisa pakai more column atau hardening soil, terserah. Pakai hardening soil aja ya. Hardening soil. Kalau clay pakainya yang undrainage. Kalau pasir atau sand pakainya yang drainage. Kemesatnya 17,25, 14,83. 14,83. E-nya tadi 20.000. Langsung otomatis ininya V-nya pakai 0,3. 0,3. Kemudian si aksennya 20, V aksennya 8,09. 8,09. Oke, ini nggak usah diisi, nggak apa-apa. Soalnya kita cuma analisis stabilitasnya, bukan penurunannya. Ini pakai clay. Oke, kemudian tanah dua, clay juga. Ini pakai hardening soil, undrainage A, gamasatnya 18,25, 15,63. 15,25, 15,63. Ini tadi E-nya 50, 20 ribu. Oh, tadi 20,3. Seaksennya, nanti kita cek yang tanah satu. Seaksennya 80, 80, V-aksennya 14,95. Nggak usah diisi, nggak apa-apa. USDA, hasilnya nanti sama aja. Yang tanah satu tadi, ini 10.000 ya. Ini aja juga ke kolam tuh. Terus ke hardening soil, ini 10.000. V-nya 0,3. Oke, tanah satu, tanah dua. Dan kita define batu pecahnya, ini hapus saja. New batu, pasangan batu itu ya. Ini bisa di semen, bisa nggak di semen. Pakainya linear elastik, pakainya ini non poros. Nah, ini gamanya. Kalau biasanya batunya untuk nahan gelombang itu biasanya harus berat. Biasanya sekitar 26,5-an. Tapi ini batu-batu ringan aja yang 22. Kemudian E-nya isi 600.000, nggak apa-apa. Ini 0,25. Aku tulis saja ya di sini. Parameter batu, pasangan batu pecah. Gamanya 22. Ini 600.000. Kemudian lanjut. Oke,
Terus kita bikin structure-nya. Borehole-nya ini kita kurangin aja. Nggak apa-apa. Ya. Structure. Ini ya udah aku bikin. Ini ya. Kita cuma tinggal bikin tanah timbunannya. Create solve polygon. Ini. Ini. Nah, langsung gabung nggak apa-apa deh. Ini aja nggak apa-apa. Ini boleh display ini. Ini langsung gabung juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke ya. Oke. Kemudian kita bisa tanahnya menjadi 1 meter 1 meter. Meter, meter. Nah ini dari sini aja. Gampang. Nih. Kemudian masukin dia ini tanah. Kita belum define tanah timbunannya. Tanah timbunan. Kita pakai timbunan granular biasa. Kita pakai hardening soil, drainage. Gamma satnya biasanya 18, ini 16,5. Ini 25.000. 0,2. Reaksinya 10. Reaksinya 30. Konverternya terserah. Isi aja. Pakai send. Oke. Kemudian ini di assign tanah timbunan. Kemudian yang ini di assign pasangan batu. Yang ini juga di assign pasangan batu. Terus kalau atasnya ini beban jalan, kasih beban line load. Line load itu kalau beban lalu lintas itu di SNI itu aturannya 15 kilonewton per meter kuadrat. 10 sampai 15 kilonewton kuadrat. Min 15 jadinya. Yes. Kemudian hmm, udah ya. Udah ya kita coba gini dulu. Nah, biasanya itu kalau tanahnya itu ini 18. Oh, ini. Biasanya itu kalau tanahnya itu lunak itu di sini itu ada pondasinya. Biasanya ya. Soalnya ini kan cuma menahan internal stability-nya. Overall stability-nya ini nggak ditahan. Jadi, tapi ini kita coba dulu ya. Berapa safety faktornya kalau dia ini nggak pakai pondasi. Generate mesh pakai yang fine. Oke, ini groundwater-nya di sini. Karena ini pasangan, enggak. Ininya bisa pakai gravity loading atau K0 prosedur. Soalnya ini tipe stability. Kalau gravity loading itu dia untuk non horizontal layer. Jadi biasanya slope-slope apa lereng-lereng gitu biasanya pakai gravity loading. Ini kan juga lereng. Ini kan juga termasuk lereng, bisa juga pakai gravity loading. Ya, timbunan 1 meter, timbunan 2 meter, timbunan 3 meter. Oke, oke. Yang 1 meter kita aktifin, activate. Mungkin yang 2 meter juga activate. Yang 3 meter juga activate. Nah, baru nanti dipasang batu riprapnya. Pemasangan batu atau dinding gitu aja ya. Dinding. Oke.
Ini deactivate, langsung aja activate dua-duanya. Selanjutnya timbunan 4 meter. Terus beban 15 kPa. 10 aja ya, 10 aja ya. Karena ini tadi tak pasang tanah lunak. Apa 10 aja. 10 ganti ya 10 ya. Minus 10. Millimeter activate dan bebannya ini activate. Oke, baru dihitung safety faktornya. SF. Ini ganti ke safety. Kemudian ini harus di reset displacement to zero. Oke, oke, calculate. Ini di sini nggak apa-apa atau nggak usah juga nggak apa-apa. Oh, bentar, kelupaan. Nah, dia harus dipasangin interface karena gesekan antara tanah dan batu itu ada reduksinya. Tanah beton, tanah baja, pokoknya selain tanah-tanah itu ada reduksinya. Nah, biasanya kalau ini timbunan jalan, ini tuh dipasang geotextile non-woven. Kalau seumpama ini nggak di semen ya, nggak di semen. Seumpama ini cuma pasangan batu biasa, kemudian diletakkan gini buat nahan gelombang. Biasanya kan nggak di semen. Nah, biasanya ini tuh dipasangin geotextile non-woven untuk biar tanahnya ini seumpama ini kena hujan, dia nggak masuk ke batu-batu sini. Nah, ini coba kita pasang gitu aja ya. Hmm, nggak usah dipasang geotextile. Tapi harus dipasang interface. Ini interface, face. Pokoknya yang bersentuhan sama tanah, jangan peduliin positif negatifnya. Nah, masangnya interface di mana? Di tanah ini yang tanah timbunan. Kalau nggak salah interface-nya antara tanah sama batu itu 0,8. Kemudian yang tanah satu interface-nya ini juga 0,8. Oke ya. Oke, can mesh, singkat mesh. Hmm, harus diaktifin ya interface-nya. Activate, juga activate, activate. Eh, belum deh. Dia kan belum itu, belum bersentuhan. Activate, activate. Nah, waktu pemasangan dinding ini baru diaktifat. Nah, udah ya, aku dikalkulate. Begini aja. Oke, aku calculate. Pause aja ya. Nah, udah selesai ya. Ini tadi ada yang aku ubah. Tanah satunya ini aku ubah jadi mau kolom, soalnya kalau nggak bener, soalnya kalau lempung lunak itu kan kalau nggak tahu bener-bener detail data tanahnya itu kan nggak bisa merepresentasikan gitu. Jadi aku jadiin mau kolom itu aja daripada hardening soil. Soalnya hardening soil kan data-datanya kan banyak. Kita bisa masukin CC atau CS. Nah ini jadi mending mau kolom aja. Soalnya kalau analisis stabilitas itu pakai mau kolom itu cukup. Kalau galian gitu baru harus pakai hardening soil gitu. Ini ya tetap tanah timbunannya juga tetap. Oke.
Kemudian kita lihat SF-nya tercapai berapa? SF-nya tercapai 1,45. Nggak apa-apa ya. Syaratnya kan lebih dari 1,5. Terus lihat lagi. Ini SF-nya, ini garis kelongsorannya. Nah, seperti ini garis kelongsorannya. Kalau mau lihat deformasi jangan di sini ya. Ini cuma iterasi aja. Jadi kan Fluxys kan untuk ngitung safety faktornya kan pakai VNC reduction. Jadi dia menurunkan kekuatan tanahnya sampai terjadi kelongsoran. Nah, ini kemudian, nah ini baru deformasi aslinya. Nah, ini 0,028. Kita kan nggak masukin KX kayaknya. Jadi ini nggak merepresentasikan penurunan sebenarnya. Kalau mau analisis penurunan sebenarnya ya harus hitung konsolidasinya. Karena kan ini kan tanah lempung. Jadi gini ya. Nah ini kan tadi dia SF-nya sekitar 1,4-an. Nah kalau misal biasanya itu kalau misal mau dinaikin lagi kita pasang pondasi di sini. Tapi kalau udah mencukupi 1,3, 1,4 biasanya cukup pasang cerucuk bambu aja. Nah, di sini pasang matrasnya pakai plat gini, kemudian masukin material ini matras bambunya. Terus bisa juga, terus kemudian baru dikasih cerucuk bambu. Masangnya pakai nut anchor ya, nut anchor. Sini, isinya 6 meter. Ini meter ya, ya 6 meter. Sang 3 aja, sang 3. Ya, bikin material matras bambunya di plat sini. Nah ini, B-nya pakai 0 soalnya dia gamanya itu kurang dari gamanya air, gama bambunya. E-nya bisa pakai 9.000 MPa atau 11.000 MPa. Ini aku pakainya 11.000 MPa. Nah, ini bisa 2 lapis atau 3 lapis, terserah. Jadi pasang ini. Ya, masukin ke sini ya. Oke, oke. Kalau nggak pakai matras bambu sama cucuk bambu juga nggak apa-apa, asal stabilitasnya memenuhi. Hmm. Cucuk bambu juga pasang di sini, di anchor. Nah, ini cucuk bambu. Mau masukin L sama EA-nya aja. Oke, kemudian coba hitung lagi ya. Hmm, ini hitung lagi. Belum dipasang. Ini baru dipasang. Pasang ini. Sorry, sorry. Ini activate. Ini juga deactivate. Udah. Baru dihitung. Ignore aja apa-apa. Pause ya. Nah, ini udah. Coba lihat safety faktornya. Nah, dia jadi sekitar 1,5. Tadi kan 1,4-an ya. Oke, lihat lagi tes kelongsorannya. Hmm. Nah, ini garis kelongsorannya. Nah, ini bukan displacement yang sebenarnya ya, ini cuma iterasi aja. Displacement sebenarnya itu yang di sini. Kita juga bisa lihat gaya dalamnya si cerucuk bambu. Dia ternyata N-nya sekitar 27 kilonewtonan. Nah, gitu ya. Oke.